Apa kabar saudara? Semoga sehat selalu dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Banten bersama saya, Miselia Kartika. Sejumlah informasi menarik telah kami sediakan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Dua ekor hewan kurban di Tangerang Selatan mengamuk saat akan disembelih. Festival Gebrak Ngadu Beduk, kegiatan untuk menjaga tradisi dan kesenian khas Pandeglang. Niat kencan pertama, motor janda di Serang dibawa kabur pria kenalan di media sosial. Dua ekor hewan kurban yang akan disembelih, pengurus Masjid Darussalam Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan tiba-tiba mengamuk. Hewan kurban yang mengamuk satu ekor sapi dan kerbau. Akibatnya sejumlah panitia panik dan berhamburan menyelamatkan diri. Tidak hanya panitia, emak-emak dan anak-anak yang ada di lokasi pun langsung histeris. Hewan kurban juga merusak gubuk di sekitar lokasi dan 3 sepeda motor milik warga yang berada tidak jauh dari lokasi. Diduga 2 hewan kurban tersebut stres karena banyak warga menonton di sekitar lokasi. Sampai ibu ini histeris, pada teriak-teriak, hasil si kebo ini berontak, Pak. Sehingga ya terjadi ya seperti ini tadi, Pak. Ya untuk kendaraan itu ya nggak terlalu parkir, Pak. Ada berapa? Ada 3 tadi. 3 motor ya? Tidak berselang lama, kedua hewan kurban tersebut berhasil ditenangkan dan langsung disembelih di tempat. Ariel Maramis dan Syabudinata melaporkan dari Tangerang Selatan. Deretan kios pedagang pakaian di pasar tradisional Bada Kabupaten Pandeglang sepi dari transaksi jual beli. Kondisi ini sudah terjadi bertahun-tahun dan hingga saat ini masih terus terjadi. Turunnya jual beli di pasar ini terjadi akibat banyak konsumen yang lebih memilih belanja secara daring. Terlebih saat ini banyak promo diskon dan gratis ongkos kirim jika belanja secara daring. Bahkan akibat terus berkurangnya pembeli, banyak kios pedagang pakaian yang tutup akibat pedagang gulung tikar. Salah satu pedagang mengaku jika dirinya telah berjualan pakaian selama 27 tahun dan menurunnya penjualan pakaian sejak maraknya penjualan pakaian secara daring. Meski masih bertahan, namun pendapatan yang didapat sangat menurun drastis. Penjualan jauh beda dari dulu. Harga-harga online ini gitu kan. Sekarang pelari sudah enggak. Ini dari pagi sampai tadi, sekarang belum ada pelari. Belum ada yang dibeli. Tapi setiap hari juga nggak tentu, Pak ya? Ya, tentu, ya, tadi kan kadang pelari kadang enggak. Kadang pas biaya doang. Anak inilah minta itulah, clear gitu. Kalau perbandingannya, Pak? Perbandingan cak tahun dulu sebelum online ini. Berapa persen sih, Pak, ada penurunan ini? Kadang ada 50% ada. 50%. Turun. Sejak maraknya penjualan secara daring, jumlah kios sandang di Pasar Pandeglang yang tutup kurang lebih sebanyak 300 kios. Nah, mereka tersaingi oleh online, oleh RB di depan, oleh Sentral. RB itu yaitu Ria Busana, Sentral, dan 35. Jadi yang ke pasar itu untuk saat ini hanya kebutuhan sembako dan yang lainnya. Kalau untuk sandang ya yang kemarin juga mohon maaf mereka keberatan juga karena tidak ada yang sifatnya beli ke pasar. Pedagang pakaian yang memilih berjualan di kios pun berharap adanya aturan dari pemerintah untuk membatasi penjualan secara daring agar pedagang di pasar bisa tetap bertahan. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Banyak destinasi wisata yang ramai dikunjungi wisatawan untuk menghabiskan libur Idul Adha dan cuti bersama. Salah satunya Bendungan Karian di Kabupaten Lebak. Sejak diresmikan Presiden pada awal Januari 2024 lalu, Bendungan Karian telah menjadi tempat wisata warga di Kabupaten Lebak.
Selain mempunyai sejumlah area permainan dan spot foto yang cukup menarik, di area Bendungan Karian ini, para pengunjung juga dapat menggunakan area jogging track untuk berolahraga. Selain itu, pengunjung juga dapat berwisata naik perahu mengelilingi area bendungan. Di acara liburan aja, kebetulan Idul Adha juga ya, jadi kita main ke sini, ke Waduk Karian ini. Jadi momen kan libur panjang juga. Ya, Bersama siapa di sini, keluarga? anak-anak aja sama adik. Semua aja dibawa ke sini. Ada ponakan, ada. Iya, dibawa tuh pada ke sana. Menurut salah satu pengelola wisata, Bendungan Waduk Karian selalu ramai saat di akhir pekan dan libur panjang. Biasanya para wisatawan datang ke lokasi ini secara berkelompok. Pengunjung ada kenaikan, memang tidak merata ya. Di hari pertama Lebaran Idul Adha itu ada peningkatan yang luar biasa lah. Kalau rata-rata hari biasa itu ya kalau kendaraan itu tidak kurang dari 20, motor mungkin sekitar 40 sampai 50. Nah, kenaikannya sekitar 50 sampai 100%. Kalau untuk sekarang nih jangan meningkat gimana? Kalau hari pertama kemarin setengah hari ada peningkatan itu sekitar 100%-an. Hari ini paling ada peningkatan sekitar 50 lah. Waduk Karian dibangun untuk menyuplai kebutuhan air untuk wilayah Banten dan Jakarta. Diharapkan dengan dijadikannya destinasi wisata bisa mendongkrak ekonomi warga sekitar Waduk Karian. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.